Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Bohel Trader. Oke, ini hari Minggu ya. Kebetulan marketnya sedang tidak jalan dan di sini saya akan coba sedikit menjelaskan tentang tren ya. Dan itu pun versi saya. Kalau semua video di channel YouTube Kang Bohel itu adalah versinya saya, oke. Nah, di sini kita coba menganalisa sebuah tren menggunakan Bollinger Band juga MA50 ya. Jadi nanti korelasinya sangat kuat teman-teman ya. Antara Bollinger Band dan MA50 itu sangat kuat korelasinya. Oke, di sini seperti bisa teman-teman lihat ya, di GBP USD ini sedang terjadi yang namanya sideways. Nah, seperti ini ya. Karena tren itu ya, setahu saya cuma ada 3, uptrend, downtrend, sama sideways. Nah, sideways ini seperti ini teman-teman. Yang pertama ditandai dengan, jadi mid BB ini ada di tengah-tengah antara MA-low sama MA high-nya di sini. Nah, di sini ya. Ini. Nah, kemudian MA50 pun sangat terlihat jelas di sini ya. Dia mendatar di tengah-tengah seperti ini. Apalagi di sini kelihatan banget ya, Bollinger Band top BB-nya juga low BB-nya juga cenderung mendatar. Terus dari mana ini awal mulanya sideways? Nah, jadi dari sini teman-teman. Ini awal mulanya sideways dari sini. Oke, dari sini kita coba tandain aja dulu ya di sini. Nah, dari sini, dari titik ini sampai ke sini, ini sideways namanya teman-teman ya. Jadi tadi cirinya, tanda-tandanya seperti ini. Mid BB atau middle Bollinger Band-nya ada di antara MA510 high dan MA510 low. Kemudian kecenderungan bentuk Bollinger Band juga cenderung mendatar, dan yang ketiga MA50 pun sama ya, berada di tengah-tengah sini antara top BB sama low BB. Ini analisanya untuk sideways ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan nih. Terus kalau posisi sideways gini, apakah kita bisa mencari peluang entry? Oke, di sini sangat bisa ya teman-teman ya. Kita di sini tetap sama menggunakan multi time frame ya. Kalau BBMA itu sebetulnya, kalau BBMA itu entry itu terbentuk setelah momen sempurna ya, sama awal momen. Awal momen itu dimulai dengan adanya kayak CSAK ya. Kemudian jadi, nah setelah CSAK jadi kan momen udah terbentuk, kemudian membentuk momentum. Nah, disitulah baru peran BBMA. Kita cari re-entry setelah momentum. Terbentuk lagi momentum kedua, kita cari re-entry lagi. Terbentuk lagi momentum ketiga, kita cari lagi. Nah, itu adalah basicnya BBMA tuh seperti itu. Kemudian saat sideways seperti ini, apakah kita di sini bisa melakukan entry? Bentar ya. Oh ya, maaf teman-teman, di sini barangkali suaranya agak jelek. Ini lagi hujan gede juga ya. Jadi kalau suaranya agak kurang ada noise-nya gede, itu ada hujan ya. Oke, di sini saya coba menganalisa bagaimana cara entry di momen sideways seperti ini ya. Oke, di sini kita turun ke time frame kedua di H1. Nah, di sini berfungsinya adalah ekstrim ya teman-teman ya. Ketika terjadi sideways, ekstrim itu sangat berperan ya. Sangat berperan dalam kita mencari peluang entry. Saya tandain dulu di sini ya. Kita tandain semua ekstrim. Dan perhatikan teman-teman ya, di sini ekstrimnya itu rata-rata Bollinger Band-nya mendatar ya. Kalau sideways itu posisi Bollinger Band cenderung mendatar ya, atas bawah. Nah, jadi ini adalah spot entry kita teman-teman di sini ya. Oke. Di sini udah bisa terlihat ya. Ini momen pertama kita untuk entry, ini momen kedua untuk entry, momen ketiga dan momen keempat. Dan ini mungkin di sini momen kelima ya. Di sini coba kita tandain momen kelimanya di sini. Nah, di sini semuanya sama teman-teman ya. Walaupun sampai momen yang ini ya, momen yang ini Bollinger Band-nya masih mendatar. Cuman dia tambah sempit yang atasnya, yang bawahnya perhatikan, dia tambah ke sini. Ini
Semakin menyempit di sini, ini berarti pengakhiran sideways biasanya terjadi di sini. Nah, selepas ini dia bisa ke atas, dia bisa terjun ke bawah, tergantung time frame besarnya. Oke, saya bahas dulu di sini dari bentuk Bollinger Band ya. Ketika tadi H4 juga seperti ini, teman-teman ya. Nah, ketika H4 di sini ditandai dengan mid BB berada di antara MA high dan MA low, ini adalah satu tanda bahwa terjadi sideways. Lalu kita perkuat lagi dengan H1 di sini. H1 Bollinger Band-nya cenderung mendatar ya, atas bawah. Dan di sini kita entry-nya hanya di ekstrim ya, teman-teman ya. Kalau posisi kayak begini, kita cari entry di ekstrim saja. Nah, di sini bisa kelihatan ya, ini ekstrim sell, ini ekstrim buy, ini ekstrim sell, ini ekstrim buy. Ekstrim sell dia turun, ekstrim buy dia naik, ekstrim sell dia turun, dan ekstrim buy dia naik. Nah, di sini bisa teman-teman lihat juga ya, itu dari segi Bollinger Band sudah terlihat dia cenderung mendatar. Lalu di sini pun MA50 ya, ini fungsinya MA50 di sini. Nah, MA50 ini sama teman-teman mendatar ya, cenderung flat sini. MA50-nya ini udah ya disebut sideways seperti itu. Nah, lantas gimana kita entry-nya? Oke, di sini ya saya kasih tahu bagaimana kalau saya entry saat momen seperti ini. Nah, di sini kita lihat dulu ya teman-teman ya. Ada satu kebiasaan di PRGBP USD ya di sini. Ketika terjadi sideways, dia akan membentuk ekstrim di jam-jam tertentu, teman-teman. Seperti ini ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya di bawah ya. Ini jam 11 ya. Jam 11, jam 12 ya. Ini di bawah jam 11, jam 12. Kemudian yang ini sama juga teman-teman, jam 11, jam 10, jam 11 ya. Kemudian yang ini jam 10, jam 11 juga sama. Jadi rata-rata setiap jam segitu ya mungkin bisa di ini ya, bisa kita awasi kalau sedang terjadi sideways. Terus yang atas ini jam 16, jam 17 biasa ya. Biasa yang saya pakai ini ekstrim tuh yang seperti ini ya. Ekstrim jam 16, ekstrim jam 17. Nah, di sini. Kemudian yang di sini juga jam 17-an ya teman-teman ya. Jadi jamnya itu tetap jam-jam segitu teman-teman ya. Nah, kita kembali ke cara entry-nya ya. Di sini ada dua versi ya. Di sini ada dua versi cara entry-nya, yaitu melalui M15 di time frame ketiga atau di time frame keempat M5 ya. Kalau kita entry di time frame M15, maka kita cukup mencari candlestick arah kukuh sell ya. Di sini, oke. Kita lihat momen yang pertama ya di sini. Oke, ini ya. Nah, ini. Di sini terjadi CSA kukuhnya di sini. Saya tandain pakai panah ya. Nah, ini CSA kukuh di sini. Kemudian kita sell di situ. Lalu tarik pivot. Kita cukup cari take profit 1 aja ya. TP1 itu levelnya 2.0 ya. Nah, di sini kita sell, lalu kena TP di sini. Ya, kena TP1 di sini ya. 37 sampai 80. 43 pips ya. Momen yang pertama. Oke, kita beralih ke momen yang kedua, buy di sini. Sama teman-teman di sini ya. Di sini nanti teman-teman boleh buy di sini juga di CSA kukuh ini, oke ya. Di sini terbentuk CSA kukuh, kita entry buy, kita tarik Fibonacci-nya di sini. Nah, ya. Sampai ke TP1 ya di sini ya. TP1 di sini 27 sampai 97 sampai 95. Berarti 58 pip ya. Oke, ini kita buang dulu. Lanjut ke momen yang ketiga di sini. Di sini tetap ya, teman-teman tandain dengan panah di sini. Nah, ini titik entry-nya di sini. Lalu kita tarik lagi pivotnya. Jadi kalau saat terjadi sideways itu entry-nya bisa di ekstrim ya teman-teman ya, ekstrim buy, ekstrim sell. Nah, di sini sama juga, dia kena take profit juga di sini ya. Tuh, di sini 14 sampai ke 64, 50 pip ya. Oke, lanjut yang terakhir momennya ini di sini.
tetap sama juga di CSA kukuhnya di sini. Oke. Nah, di sini ya. Boleh teman-teman lihat di sini ya. Nah, di sini. Lalu kita tarik lagi Fibonacci-nya, sini Fibonacci retracement-nya. Kita lihat juga. Nah, di sini ya. Sampai juga ya ke TP1 ya, di sini 23 sampai 80, berarti sekitar 57 pips. Oke. Nah, ini yang sekarang ini baru terbentuk teman-teman di sini ya. CSA kukuhnya di sini. Nah, ini ya. Sini. Kemudian kalau kita entry di situ, maka ini masih berpeluang ke bawah. Kalau emang ini tetap sideways ya. Tapi di sini H1-nya ini sudah dia cenderung mengecil teman-teman. Kalau tadi kan lebar, range sideways-nya lebar. Nah, sekarang di sini tambah mengecil. Makanya kemungkinan pun kalau dia turun di sini, dia hanya akan sampai ke sini teman-teman. Hanya akan ke low BB, baru top BB lagi. Nah, di sini nanti kita tinggal lihat setup atas, apakah dia akan terus ke atas atau terus ke bawah. Ini adalah pengakhiran nih. Biasanya pengakhiran sideways dia tambah kecil. Bollinger Band-nya tambah menyempit, baru terjadi breakout. Nah, itu untuk kalau kita menggunakan time frame M15 ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan time frame M5 ya, time frame keempat. Syaratnya di time frame keempat itu dia break MA50 teman-teman, bedanya cuman itu ya. Kalau tadi di CSA kuku, nah kalau di sini, nah tadi kan berarti kita dapat entry-nya di sini nih ya. Nah, kalau menggunakan M5 kita dapatnya di sini ya. Di sini break MA50, momentum kita sell di sini. Sama aja ya untuk penarikan pivotnya, berarti dari atas ke tempat kita entry di sini ya. Nah, dari sini ke tempat kita entry. Nah, di sini waktunya lebih cepat lagi kena take profitnya dari sini sampai ke sini. Oke. Kita coba lagi yang kedua di sini. Nah, di sini titik entry-nya kalau tadi kita di sini ya. Nah, di sini. Nah, kalau ini di sini di M15 kita dapatnya di sini. Beda-beda dikit ya. Cuman untuk pelengkap konfirmasi ya lumayan di sini. Nah, di sini sampai ke sini ya. Dari 0 sampai ke yang break MA50. Terus yang ketiga, nah ini di sini. Tadi di M15 kita dapat entry di sini. Kalau di M5 kita dapatnya di sini. Sama juga untuk penarikan pivotnya di sini. Sini sampai ke sini ya, sampai ke break MA50 ya. Dari sini sampai ke sini. Saya hapus dulu semua ya. Jadi kalau versi saya sendiri teman-teman ya, kalau melihat tren itu untuk time frame pertamanya H4 biasanya kalau saya gitu. Time frame pertama itu H4. Dari mana mulai terbentuk tren time frame H4? Dari sini teman-teman ya. Dari candlestick arah kukuh ini. Setelah candlestick arah kukuh ini, nah mulai dari sini, mulai dari candlestick ini, candlestick arah sini ya, sampai CSA kukuh lagi di sini. Nah, ini ya, range ini dari garis merah ini sampai garis merah ini saya sebut sebagai downtrend kuat atau ya tren ke bawah. Nah, di sini juga diperjelas dengan MA50 dan mid BB ya. Ketika semua harganya berada di bawah MA50 dan mid BB. Cuman kalau time frame H4 saya lebih fokus ke sini aja ya teman-teman ya. Ke mid BB ya. Mid BB berarti kalau ketika candlestick berada di bawah mid BB sini, ini namanya downtrend. Nah, di sini time frame kedua berfungsi untuk apa? Sama teman-teman. H1 itu berfungsi untuk mencari ekstrim ya. Untuk mencari ekstrim teman-teman di sini. Biasanya ekstrimnya yang berbarengan dengan MA50 seperti itu. Oke, kita lihat coba di H1 di sini ya. Dari kotak merah tadi ke kotak merah. Nah, ini di sini ya. Di sini sampai ke sini. Nah, di sini sampai ke sini. Kita hanya mencari peluang sell teman-teman. Kita nggak boleh mencari peluang buy ya. Karena ini lagi downtrend. Nah, di sini hanya ada satu peluang teman-teman. Dari sini sampai ke sini. Ini tidak ada peluang ekstrim kecuali di sini ya. Kecuali di sini teman-teman. Nah, ekstrim yang membentuk setup lubang ya di sini ya. Nah, berarti dalam rentang waktu downtrend dari sini sampai ke sini,
kita hanya dapat satu entry di sini teman-teman ya. Gitu caranya. Di sini kita boleh lagi multi time frame di sini ya. Sini kita time frame multi time frame ke M15. Oke, di sini M15-nya mana tadi teman-teman? Ini ya. Nah, ini. Di M15 kita entry-nya itu di CSAK ya. Nah, ini di sini. Kita lihat CSAK-nya mana. CSAK-nya itu setelah kinetic ini menyentuh ke ini ya, ke M15 ini, ke top BB sini, dan BB juga mendatar, maka kita di sini. Entry cell-nya di situ ya. Kita tandain entry cell kita di sini. Oke. Dan harganya turun sampai ke sini ya. Nah, ini ya lumayan banyak, sekitar 100 pip ya. Nah, kalau kita mau entry lagi di time frame M5, sama seperti tadi teman-teman. Break M50 menjadi momentum ya. Nah, di sini. Oke. Oh, di sini lebih bawah lagi malah dapatnya teman-teman. Di sini. Nah, ya. Di sini ini lebih aman lagi di sini. Break MA50 retest jadi momentum, kita sell, retest lagi, baru dia bablas ke bawah. Oke, kita lihat juga di sini ya teman-teman, fungsi MA50 itu berfungsinya di time frame kedua ya. Jadi di sini MA50-nya dia mengawal harga terus ke bawah di sini. Nah, ini strong sell ya, di sini strong sell kelihatan dari sini. Kalau tadi H4 kita hanya butuh ini mid BB ya teman-teman ya. Mid BB aja ini, kita butuh mid BB untuk mengetahui trennya. Ini berarti downtrend. Nah, kemudian kita lihat juga di H1. Di H1 ini dia sedang strong sell dari sini. MA50-nya dia mengawal dari atas sampai ke bawah sini dan terjadi breakout di sini, perubahan tren ke atas. Oke, kita cari contoh yang lain ya. Coba kita cari di contoh ini aja yang paling atas, AUD-CAD ya. Masih tetap sama ya. Di sini bisa teman-teman lihat. Nah, ini adalah awal mula downtrend. Ya, kenapa disebut downtrend? Karena candlestick berada di bawah mid BB ya. Sampai sini ini masih downtrend teman-teman. Belum ada CSAK buy, oke. Saya tandain sampai ke sini. Nah, dari sini ke sini, teman-teman ya. Dari sini ke sini kita hanya cari sell. Jangan coba-coba cari buy ya. Dari sini ke sini kita cari peluang sell ya. Dan di sini sangat jelas ya, candlestick berada di bawah mid BB. Kita kesampingkan dulu MA50 di time frame pertama. Lalu kita pergi ke time frame kedua di H1. Nah, ya, di sini baru berfungsi MA50-nya. Seperti ini. Tuh, di sini ya baru berfungsi MA50-nya. Dia mengawal harga. Nah, kemudian di sini tidak ada ekstrim nih ya, teman-teman ya. Tidak ada ekstrim sell sama sekali di sini. Baru ada juga di sini ya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan pantulan di MA50 ya. Kalau misalkan tidak terjadi ekstrim. Contohnya berarti di sini kita hanya dapat 2 momen, teman-teman. Di sini kita dapat dua momen sell di sini sama di sini. Selebihnya kita tidak dapat momen. Nah, ya ini dari sini ke sini. Nah, jadi di sini kita hanya dapat 2 momen sini teman-teman yang terpantul di MA50 karena di sini tidak terjadi ekstrim. Kalau terjadi ekstrim ini sangat lebih bagus lagi teman-teman ya. Karena di sini udah terlihat ya, MA50-nya dia sudah mengawal harga ke bawah. Di sini kita hanya dapat momen di sini. Kita pergi lagi multi time frame di sini ya. Di sini kita boleh entry di sini di CSAK. Nah, ini di sini kita sell. Ya, sell di sini, kemudian naik membentuk re-entry, kita layer di sini dan harganya turun. Oke, di sini kita juga sama. Kita entry di sini di CSA kukus ini, harga turun. Itu kalau di M15. Lalu kalau di M5-nya kita tunggu yang break MA50. Nah, di sini sama teman-teman ternyata ya. Ini juga di sini break MA50, sell, re-entry dulu ke sini baru dia ke bawah. Kalau di yang satunya di sini break MA50-nya di bawah sini teman-teman ya. Nah, di sini. Nanti kita dapat entry-nya di sini. Sell di sini ya. Harganya sampai ke bawah terus. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk mengetahui
trennya ini versi saya ya. Kalau versi saya itu di H4-nya hanya menggunakan mid BB sebagai acuan. Kalau di atas mid BB berarti uptrend, kalau di bawah mid BB berarti downtrend. Nah, baru nanti dilihat time frame keduanya di H1. MA50 fungsinya di situ ya teman-teman ya. Fungsi MA50 itu mengawal harga di time frame yang kedua. Nah, di sini kalau terjadi sideways seperti tadi, kondisi sideways itu biasanya MA510 high dan low-nya itu flat, di tengah-tengahnya ada mid BB. Kemudian di time frame kedua H1 MA50-nya pun mendatar di mid BB seperti itu ya. Nanti silahkan dicoba-coba aja ya teman-teman ya. Ini kebetulan lagi nggak ada acara aja saya, jadi sambil ya banyak juga karena dari pertama sampai sekarang saya belum pernah membahas masalah tren ya. Di sini saya bahas masalah tren. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.